Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sore menjelang maghrib, sore menjelang asar, dan lain-lain. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang nanti langkah atau cara simpel untuk running nilai SF, running slope stability untuk nanti diplotin kembali ke ArcGIS ya, menggunakan aplikasi GeoStudio. Nah, sebelumnya saya mohon maaf lagi karena sebenarnya video tentang metode circle yang ditonton teman-teman sebelum video ini dibuat itu adalah buatan dari Mas Nanda, Firananda, Angkatan 17 untuk matkul database tahun kemarin. Kenapa saya upload itu? Karena kemarin saya sebenarnya sudah mau membuat videonya untuk yang itu, tetapi tiba-tiba ArcGIS saya error, jadi saya terpaksa upload itu karena sudah mepet juga, harus di-upload juga kayak gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya sama saja kayak yang di video itu juga sudah benar. Nanti aku juga ikut langkah-langkah dari itu kemarin. Nah, untuk yang saat ini kita akan melakukan running slope stability dari hasil peta kontur yang telah kita buat. Nah, apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama tentunya adalah file ArcGIS teman-teman itu sendiri. Kemudian ada aplikasi GeoStudio, mau pakai yang 2012, 2013, 18, dan lain-lain terserah karena sama saja. Kemudian ada peta geologi yang teman-teman sudah tahu, yang sudah dapat juga, yang sudah teman-teman download juga pada area-area yang teman-teman tinjau. Kemudian ini sedikit tambahan sih. Kita kan di sini nggak punya parameter tanah sama sekali ya untuk running GeoStudio, karena sistem GeoStudio kan dia merunning berdasarkan nanti parameter tanah yang telah diketahui. Nah, ini nanti kan kita merunningnya. Nah, untuk tambahan saja, teman-teman itu bisa cari jurnal-jurnal atau ya jurnal sih, jurnal-jurnal nanti yang membahas tentang mungkin ada analisis tanah, analisis pondasi, analisis stabilitas area pada area tersebut. Itu kalau teman-teman ketemu ya nanti ya, monggo dicari aja dulu, dan semoga saja setiap tempat ketemu ya, kayak gitu. Nah, ini kan aku mengambil studi kasusnya ada di Aceh. Nah, ini kebetulan aku dapat file untuk perancaan borpel di Aceh sana pada pada jembatan Simamora, ini ruas pokoknya di Aceh lah. Nah, kayak gitu aku cari, kebetulan juga agak dekat dengan lokasi yang tinjauan. Nanti kalau agak jauh juga nggak apa-apa sih menurut, karena ini memang keterbatasan banget datanya kayak gitu. Nah, nanti kalau semisal teman-teman pada suatu saat menggunakan ini dan datanya sudah ada, data primer semua dan datanya ada, monggo silakan data-data yang teman ada untuk mungkin project atau apa seperti itu ya. Nah, ini kebetulan aku dapat jurnal ini, dan di sini ada nilai NSPT-nya pada area tersebut. Nah, untuk apa nilai NSPT ini nanti? Ini NSPT ini nanti untuk menentukan parameter-parameter tanah berdasarkan korelasi. Mana ini? Nah, ini sudah aku sedikit susun di sini. Korelasinya nanti NSPT ke gamma, NSPT ke nilai V, NSPT ke nilai C. Kayak gitu. Karena nanti untuk running GeoStudio juga akan perlu data-data ini. Nah, sebenarnya tapi ini juga tidak akan merepresentasikan 100% bahwa datanya itu nanti akan benar ya. Karena itu memang perlu stratifikasi dan analisis tanah yang lebih lanjut untuk menentukan bahwa parameter itu layak digunakan atau enggak. Tapi untuk ini latihan saja, dan nanti semoga teman-teman juga bisa menjelaskan kenapa menggunakan ini pada PPT dan presentasi. Saya harap seperti itu. Dan kita gunakan aja ini untuk running yang ada kayak gitu. Nah, ini kan pada awalnya kita lihat peta geologinya dulu ya di Aceh. Di Aceh yang daerah aku tinjau, teman-teman ditinjau daerah mana nanti gunakan peta itu. Database peta geologi Aceh. Nah, ini aku kebetulan tinjauannya di area sini. Area sini itu ini kan tanahnya warna hijau kayak gini ya. Warna hijau kayak gini itu pada
area sini. Nah, ini adalah GIHA, alluvium, tidak terbedakan, kerikil, pasir, lumpur, dan seterusnya. Otomatis ini kalau aku tembak saja, sini adalah dominan pasir berlumpur atau pasir berlumbung kayak gitu ya. Nah, gitu aku bisa menembak di parameter tanah. Teman-teman juga sudah sering lah dapat materi tanah, itu sense engineering dipakai aja. Wah, sangar. Itu nanti tembak aja yang sebisanya itu di sana masuk ke area tanah apa. Tapi nanti kalau memang ada jurnal yang menjelaskan bahwa di daerah tersebut adalah tanahnya demikian, itu monggo dipakai yang itu. Teman-teman jadi sini juga baca-baca jurnal, cari-cari jurnal untuk memperkuat argumen teman-teman untuk penggunaan tanah di sana apa ya kayak gitu. Nah, di sana itu aku kan menganggap di sana bahwa di sana adalah dominan pasir. Jadi otomatis kan kalau logikanya tanah itu kan berarti kalau pasir itu lebih dominan ke V dan kalau lempung lebih dominan ke C kayak gitu ya. Nah, di sini untuk untuk lupa saya. Nah, untuk burilnya di sini kan aku dapat segini dan aku anggap bahwa kedalaman yang aku tinjau itu longsornya itu mungkin sekitar 8 sampai 10 meter. Aku pakai 8 sampai 10 meter itu NSPT-nya adalah sekitar 7 ya. Nanti kalau teman-teman memang nggak dapat jurnal untuk nilai NSPT kayak gini, mau cari jurnal yang lain atau mungkin teman-teman tembak saja menggunakan parameter yang sekiranya sedang aja di sana di daerah sana, jangan terlalu jelek, jangan terlalu baik kayak gitu. Parameter 7, kemudian aku plotkan di sini ke parameter ini, nanti aku kirim juga ini untuk Excelnya, untuk ininya. Tapi kalau teman-teman ada referensi yang lebih baik, monggo silahkan gunakan saja. Jadi NSPT 7 itu sekitar tanah lunak sampai sedang ya berarti ya. Tanah lunak sampai sedang 4 sampai 10. Ya ini gambarnya aku tembak aja 17. Kemudian untuk nilai V itu kan NSPT-nya tadi berapa? 7. 7 itu berarti antara 4 sampai 10 itu ya sekitar 30-an aja ya berarti 30. Kemudian untuk ini kan aku anggapnya tadi adalah dominan pasir di sana, jadi C-nya aku kasih kecil saja sekitar 10. Tapi jika mau diikutkan ke dalam nilai N sini juga nggak apa-apa kayak gitu. Oke, kita sudah dapat 3 parameter di sini, ada gamma, V, dan C kayak gitu. Kemudian kita mulai masuk ke GeoStudio-nya. GeoStudio-nya untuk setting sini kita pakai slope W analisis. Kemudian ini margin saja standar. PWP-nya kita non, semuanya ini half sign. Ini kita untuk slip surface-nya kita left to right. Ini nanti untuk jika analisnya itu dari kiri ke kanan, nanti jika kanan ke kiri teman-teman bisa pilih yang right to left. Tapi sini aku pakai left to right aja. Karena memang dari sini itu aku mau analisis yang ini teman-teman. Jadi itu aku mau analisis dari titik tengah ini sampai ke titik tinjauan yang titik berapa ini? 23 kalau nggak salah. Titik 23 di sini ya, berarti ya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk nanti analisnya kayak apa, layarnya kayak apa, itu kan teman-teman juga sudah membuat yang bukan ini. Nah, metode silikal kayak gini ya, ketemu slope-nya berapa kayak gitu ya. Kita nanti juga akan membuat parameternya. Ini tadi. GeoStudio. Nah, oke. Kalau ini sudah oke, kita close saja. Kemudian kita akan membuat materialnya. Key in material, kita add nama materialnya mau apa nanti teman-teman, mungkin tanah bulan masal mungkin namanya. Kemudian untuk modelnya kita pakai more column. Nah, untuk basicnya kita akan menggunakan ini saja, basic. Untuk
gamanya tadi kan kita pakai 17, kemudian kohesinya 10, dan V-nya 30. Oke, kalau sudah kita close saja gitu. Nah, nanti kita baru akan membuat modelnya di sini. Aku lebih mudah nanti menggunakan AutoCAD ya untuk membuat modelnya. Nah, caranya adalah di sini saya kan mau ngasih yang titik sini nih. Nah, aku nanti buat kok ini kita measurement ke mana, dari titik ini sampai titik sini itu ada 141 meter ya, kelihatannya di kiri itu 141 meter panjangnya, panjang untuk slope-nya. Nah, di sini ada satu kontur itu berarti perbedaannya kalau nggak salah aku kan masuknya ini per 10 meter, itu kan perbedaannya berarti per 10 meter ya, kayak gitu. Nah, berarti kan di sini ini untuk GeoStudio itu titik awalnya itu harus pada titik 00 ya. Caranya adalah kita buat line dan kita klik 0,0 dan kita enter. Nah, itu titik awalnya akan menuju ke 0 di sini. Kita klik, nah baru kita buat nanti bentuknya, geometrinya. Itu kan panjangnya 141 ya. Sini aja 141 gini aja. Oke, ini kita pindahkan ke sini. Kemudian kan beda ketinggiannya itu sekitar 10 meter. Kita klik line 10. Oke, kita klikkan sini. Nah, untuk area lanjutannya ini bisa dimasukkan ya terserah saja, tapi kalau di sini itu sekitar berapa ini, 50-an meter, di sini sekitar 20 meter. Turunnya bisa berapa saja, saya masukkan 20 saja. Saja. Nah, untuk membuat file ini nanti terbaca di GeoStudio, kita harus membuat ini sebagai polyline dulu. Oke, kemudian kita kasihkan ke tengah, ke titik awal maksudnya. Nah, ini untuk yang lain tidak digunakan, dihapus saja. Nah, kalau sudah kayak gini, geometrinya sudah terbentuk, ini file ini tidak bisa serta-merta nanti terbaca di GeoStudio. Kita harus save-nya ke format DXF. Kita save, ini pilih formatnya DXF berapa aja. Saya masukkan ke formatku biar lebih terorganisir. Misalnya apa, running 1 gitu. Kita save. Oke, kita close saja. Save AutoCAD format, bisa yes bisa no, terserah, aku mau saja. Nah, kayak gitu, geometrinya sudah ada. Kalau sudah, kita masuk ke GeoStudio di sini. Kemudian kita import region, masukkan file DXF tadi. Running 1 open. Nah, ini akan muncul kayak gini. Ini adalah file ini adalah layer yang digunakan pada AutoCAD tadi. Kita oke saja langsung. Nah, ini kan
kepanjangan. Ini bisa teman-teman setting pada ini set page samakan milimeter aja. Ini tingginya kan udah ya sudah masuk lah. Kemudian untuk panjang tingginya udah masuk height-nya, panjangnya aja yang kita edit. Ini sekitar 1000. Oke, masih kurang. Nanti disesuaikan aja ya. 1300 mungkin. Oke, udah masuk. Nah, kalau udah masuk kayak gini, kita akan lanjut membuat entry exit ini untuk apa namanya, untuk file tinjauan dia mulai dan akhirnya di mana. Saya dari sini, ini caranya di drag ya, drag dari sini, kemudian exitnya ini sampai sini. Oke, kita apply, dan jika sudah, ini nanti kita bisa mulai apa namanya, running. Oh, kita save dulu filenya. Video namanya bisa run 1 titik berapa atau run 2, run 3, terserah teman-teman seenaknya gimana. Kita save. Keluar. Nah, tadi kan udah nganu ya. Kita run, habis itu nah ini sudah masuk. Untuk SF-nya di sini gede banget 9. Nah, untuk membesarkan SF-nya kita bisa lihat di view, preference, kemudian ini F of S ini kita sudah besar aja sekalian 120 biar kelihatan. Nah, ini kan SF-nya 9,7 ya di sini ya. Kita sudah dapat SF. Kita ini dapat SF pada area tinjauan daerah sini nanti. Ini nanti teman-teman urutkan saja biar dapat semua nilai SF-nya yang ada di semua titik tinjauan. Kalau setelah itu kita buat apa namanya, file Excel untuk kayak gini, SF X, Y, SF, sama kayak kita membuat peta kelerengan. Jika sudah, ini mohon maaf ini untuk SF-nya masih nyawur ya tadi ya. Akhirnya masih nyawur, tapi nanti teman-teman jika sudah running itu akan dapat SF ini dimasukkan ke koordinat X, Y nya. Habis itu kalau sudah, kita bisa masukkan ke apa namanya, sini bisa masukkan ke ArcGIS-nya lagi. Caranya sama kayak membuat peta kelerengan, pakai conversion tools, Excel to table. Nah, ininya kita masukkan yang di file SF tadi, sheet 1 aku masuknya. Kita oke. Nah, kalau sudah masuk akan ada di sini metode circle, kemudian kita display XY data. Ini untuk Z-nya kita kasihkan SF. Ini kita oke. Sudah ya, ini sudah masuk sini juga. Tapi ini masih file kosong. Caranya kan sama kayak kemarin. Kita masuk ke Spatial Analysis Tool, Interpolation, Rigging. Kita masukkan ini filenya, Z-nya kita masukkan SF, dan kita oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini udah masuk ya filenya ya, kayak gini. Ini memang bentuk kayak gini karena mohon maaf itu masih untuk SF-nya asal karena aku belum sempat untuk analisis satu persatu, tapi secara langkahnya kayak gitu. Nanti dianalisis satu persatu, dapat nilai SF-nya, baru dimasukkan ke Excel, baru dimasukkan lagi ke sini.
nanti bisa kita edit di sini untuk warnanya. Oke, nah nanti secara gripshot kayak gini. Nah nanti untuk misal mau ngupload kan tinggal nanti dimatiin layarnya, dihidupin yang mana yang mau tunjukkan, habis itu baru diupload kayak gitu. Mungkin kayak gitu dulu untuk tutorial kali ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja, chat atau tanya di grup sekalian, boleh ke aku, boleh ke Mas Satria, sama saja nanti. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.